meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan saya dalam kegiatan berbagi praktik baik tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tujuan dari kegiatan ini selain memenuhi tugas kami, yaitu tugas aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak ini, di sini juga saya ingin berbagi apa yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Seperti yang Bapak Ibu sudah lihat di layar, bahwa kegiatan hari ini adalah tentang pemahaman dan pengalaman penerapan dari budaya positif di lingkungan sekolah. Baik, berangkat dari latar belakang yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani dan siswa adalah benih yang kita tanam, di mana ketika kita mendapatkan benih yang bagus, yang berkualitas, tetapi ketika tempat, lahan, tanah lalu tidak mendapat perawatan yang baik, tidak mendapat pengairan yang baik, tentu benih tersebut akan bertumbuh secara tidak maksimal. Sebaliknya, ketika kita mempunyai benih yang mungkin kurang berkualitas, tetapi mendapatkan perawatan seperti tanah yang bagus, pengairan yang bagus, mendapatkan cahaya matahari yang bagus, maka benih tersebut meskipun tidak berkualitas pasti akan bertumbuh dengan baik. Demikian juga halnya kita sebagai pendidik dan peserta didik. Ketika anak didik kita datang dari rumah dengan latar belakang yang berbeda-beda, lalu sampai di sekolah, ada begitu banyak persoalan yang akan kita temukan. Kita akan dengan tugas kita sebagai pendidik dalam hal menuntun, membimbing, merawat anak-anak kita, niscaya anak-anak yang datang dengan persoalan yang begitu banyak pasti akan bisa kita bimbing dan kita tuntun dengan baik. Baik, sebelum saya masuk ke materi kita tentang budaya positif, ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Dan yang kelima, apakah Bapak Ibu setuju bila guru dan siswa berdiskusi tentang masalah yang dihadapi siswa serta bersama-sama mencari solusinya, maka hal itu akan meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab pada diri siswa. Baik, hal ini kembali ke dalam diri kita masing-masing sebagai pendidik untuk kita refleksikan bersama. Apa maksud dari pertanyaan ini? Kita lihat konsep inti tentang budaya positif. Yang pertama ada yang namanya disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat hukuman, konsekuensi dan restitusi, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik, sebelum kita masuk pada materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif, di sini Dr. William Glasser dalam Choice Theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol kita sebagai pendidik. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Baik, apa maksud dari ilusi guru mengontrol murid? Bapak Ibu guru mungkin saja selama ini dalam tugas kita sebagai pengontrol, sebagai pendidik, maka kita temukan misalnya ada permasalahan yang dibuat oleh anak didik kita, ya, mereka melanggar aturan misalnya. Nah, di situ tugas kita mengontrol mereka. Mungkin saja apa yang kita tegur misalnya kepada anak didik kita, mereka akan merubah, tetapi itu belum sepenuhnya mereka ubah karena betul-betul datang dari kesadaran dari dalam diri, atau
yang disebut dengan motivasi intrinsik. Mungkin saja mereka berubah karena teguran, karena paksaan dari kita. Lalu yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalnya dari contoh yang sama, ketika murid membuat kasus atau melanggar aturan, kita memberikan penguatan positif dan menurut kita itu bermanfaat. Bisa saja saat itu mereka menerima penguatan positif yang kita berikan dan mereka berubah, tetapi belum sepenuhnya berubah karena mungkin belum ada kesadaran dari dalam diri mereka. Lalu yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya ada siswa yang membuat masalah, lalu kita sebagai pendidik misalnya mengeluarkan kalimat seperti ini, kenapa kau seperti ini? Kau selalu buat ibu sering kecewa dengan kau punya kelakuan, dengan kau punya perbuatan. Ya, mungkin saja pada saat itu mereka merasa bahwa kami punya guru sampai seperti itunya sekali karena kami punya kesalahan. Tetapi belum tentu hal tersebut merubah perilaku mereka. Dan yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, tentunya sebagai pendidik kita merasa bahwa kita lebih dewasa dari anak-anak kita, jadi kita punya hak untuk memaksa mereka harus berubah. Saat itu mereka berubah, tapi kembali lagi kepada kesadaran diri anak didik kita. Belum tentu sepenuhnya mereka berubah. Ya, kita lihat di sini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar tidak mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Misalnya tadi dalam realitanya kita seperti sedang memberikan penguatan, kalau harus begini, tetapi belum tentu anak tersebut akan berubah sepenuhnya. Lalu di situ ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter, seperti menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Karena mengapa menuju pada identitas gagal? Ketika kita mencoba untuk membimbing murid dengan membuat orang merasa bersalah, kita sendiri sebagai pendidik merasa bersalah, maka hal itu akan menjadi kebiasaan bagi mereka. Mereka pasti akan terus merasa bahwa paling kalau saya buat kasus nanti ibu punya cara penyelesaian masalah pasti akan sama seperti yang kemarin. Lalu yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan pasti diterima selama ada sebuah kebajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Maksudnya sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk kalau misalnya dalam penyelesaian masalah kita paksa kau harus begini, ya pada saat tertentu mungkin mereka terima apa yang menjadi teguran kita, tapi di balik itu dalam realitanya murid juga sering omong di belakang kita punya nama, ya, itu yang dimaksudkan dengan membuat hubungan permusuhan. Baik Bapak Ibu guru hebat, di sini juga saya akan membagikan bagaimana kita sebagai pendidik merubah yang namanya dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang harus kita terapkan saat ini adalah bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ini menjadi pendekatan teori kontrol. Apa yang dimaksudkan dengan stimulus respon dan teori kontrol? Seperti yang pertama, misalnya dari stimulus respon, realitas menurut kita, realitas untuk kebutuhan kita itu sama.
Sedangkan pada teori kontrol, kita harus mengubahnya bahwa kebutuhan tiap kita itu berbeda, tidak sama. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dari stimulus respon, kita berusaha untuk mengubah orang supaya berpandangan sama dengan kita. Misalnya antara kita dengan peserta didik, kita harus ubah bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikut, model berpikir menang atau kalah, sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang. Baik Bapak Ibu Guru, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Yang pertama, bagaimana kita berperilaku. Yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Yang ketiga, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Yang keempat, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Yang kelima, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu disiplin. Apa itu disiplin? Yang pertama tadi, bagian dari budaya positif ini adalah disiplin positif. Kita lihat, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berangkat dari kata disiplin ini, tujuan kita saat ini adalah ingin membangun yang namanya disiplin positif, yaitu yang merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, mungkin saja selama ini kita kalau ngomong tentang disiplin berarti itu mengacu pada hukuman. Ketika anak tidak disiplin, maka pasti ada hukuman di balik itu. Nah, kita mau merubah itu, bahwa disiplin di sini merupakan penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik anak serta memberdayakan anak tanpa adanya penghargaan atau reward, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya ancaman. Baik, yang berikut ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Disiplin sebagai bentuk kontrol lain, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Yang bagaimana nilai-nilai kebajikan? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama, dari profil pelajar Pancasila saja kita sudah mengetahui ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Lalu dari ini kami ambil dari Primary Years program. Di situ ada nilai-nilai kebajikan juga, sikap murid, toleransi, rasa hormat,
integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu dalam keterampilan hidup, di situ nilai kebajikan yang dituntut adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Lalu untuk petunjuk hidup, nilai kebajikan yang harus tumbuh kembangkan atau yang diambil yaitu peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan, dan seterusnya sampai dengan tanggung jawab, persahabatan. Ya, inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang harus kita temui dalam diri peserta didik kita. Baik, yang berikut ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kita bisa lihat untuk motivasi ekstrinsik apa tujuannya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik ini yang harus kita tumbuh kembangkan dalam diri murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang seperti apa? Nilai-nilai kebajikan yang sudah kita lihat bersama tadi. Baik, yang berikut kita lihat di sini ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini mungkin dalam penerapannya kita lebih sering menggunakan hukuman. Tetapi yang diharapkan mulai sekarang atau setelah kegiatan ini kita mulai menerapkan yang namanya restitusi. Seperti apa hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kita lihat misalnya di sini. Jadi kita mau mengubah identitas siswa kita dari identitas gagal menuju yang namanya identitas sukses. Ya, kalau identitas gagal kita pasti akan menerapkan yang namanya hukuman. Sesuatu yang harus terjadi, sedangkan pada konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan pada restitusi itu merupakan pilihan. Lalu pada hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kita sendiri tahu ada anak-anak kita yang ketika kita memberikan hukuman, mereka pasti akan dendam dan merasa tidak suka dengan guru. Lalu konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang berikut, korban mendapatkan keadilan. Ini hukuman. Sedangkan pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Lalu pada restitusi korban mendapatkan ganti. Lalu pada hukuman murid atau anak tersakiti. Sedangkan pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Lalu pada restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Ada begitu banyak hal yang bisa kita ubah dari hukuman dan konsekuensi menjadi ke pendekatan yang namanya restitusi. Berdasarkan bagian di atas, kita lihat di sini apa yang dimaksudkan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman dia tidak terencana lalu bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Ya, yang sering terjadi, ya, mungkin memang saya sendiri juga selama ini kita sering menerapkan yang namanya hukuman. Karena kadang sudah terbentuk dalam pola pikir kita bahwa anak-anak tidak akan berubah kalau tidak pakai hukuman. Nah, mulai dari sekarang tujuan dari penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang saya buat hari ini juga adalah untuk pelan-pelan mengubah pola kita dalam menuntun dan mendidik anak. Lalu yang kedua, konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan yang ketiga ada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Nanti sebentar akan dijelaskan bagaimana sejak tahapan-tahapan dari restitusi ini. Ini bukan yang diharapkan dari cara kita mendidik dan mengontrol anak-anak kita. Ini 9 ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang berikut, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ya, kita bisa lihat di sini. Di sini ada contoh tindakan guru. Lalu kita bisa lihat bersama sebentar apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Alasannya karena anak terlambat di sekolah. Menurut Bapak Ibu guru, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di atas meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ya, kita bisa lihat di sini perbedaan antara pertama dengan yang terakhir. Ya, yang ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ini adalah konsekuensi. Berbeda dengan yang pertama tadi. Yang berikut adalah keyakinan kelas. Ya, kita sudah mulai buat di semester kemarin yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Baik, kita lihat di sini ada pertanyaan reflektif. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya juga adalah untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Demikian juga halnya Bapak Ibu guru dengan yang namanya keyakinan kelas. Kita lihat di sini, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, lalu apa tujuan utamanya. Lalu yang berikut, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Yang berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang berikut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang berikut, semua warga kelas hendaknya
berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, apalagi kalau kita mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas. Membuat keyakinan kelas ini adalah hal yang sangat penting Bapak Ibu Guru sebelum kita mulai kegiatan akademis kita selama 1 semester. Di awal semester sebaiknya Bapak Ibu Guru yang mendapat tugas sebagai wali kelas pun juga guru mata pelajaran bisa membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, kita lihat apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, kalau peraturan, misalnya kembalikan barang ke tempatnya. Nilai apa yang mau dilihat dari hal ini dalam keyakinan kelas, yaitu nilai tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya yang bisa kita buat adalah menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan nilai yang mau dilihat adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Lalu bergantian atau menunggu orang lain. Itu menghormati orang lain atau bersabar. Ya, kita lihat sini ada pertanyaan romantik sebelum kita masuk ke topik yang berikut. Ibu Yuni adalah guru wali kelas 8D di SMPK Fransiskus Xaverius Ruteng. Ibu Yuni sedang mengalami kebingungan karena ada siswa yang meresahkan bernama Aldo. Aldo sering mengganggu teman sekelasnya baik saat pelajaran berlangsung maupun saat jam istirahat. Akibatnya teman sekelas Aldo merasa terganggu dan guru yang mengajar di kelas tersebut juga merasa terganggu. Pertanyaannya, mengapa Aldo sering melakukan hal seperti itu? Baik Bapak Ibu Guru, ketika kita menemukan persoalan-persoalan dalam kelas, kembali lagi tentunya ada alasan kenapa anak didik kita melakukan tersebut. Apa alasannya? Di sini ini yang disebut dengan kebutuhan dari peserta didik kita. Dalam diri kita masing-masing ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Ya, kita lihat di sini yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan yang kita harus penuhi: makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjaga diri anak didik kita. Bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia? Misalnya yang pertama, aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ya, di sini kebutuhan yang mereka butuhkan adalah kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Di situ kebutuhan yang mereka butuhkan adalah kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang ketiga, aku hebatkan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Di situ adalah penguasaan. Lalu yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebutuhan yang mereka inginkan adalah kebebasan. Baik, yang berikut adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat terasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi manajer. Kita lihat yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Misalnya dalam yang biasa kita jumpai hari-hari, pernyataan yang sering kita lontarkan. Ini aturannya, karena kau sudah buat, berarti kau harus terima hukuman yang saya berikan. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Dan
misal kita panggil murid lalu kita bilang, oh kenapa seperti ini? Yang sudah buat ibu kecewa berulang-ulang kali. Itu yang dimaksud dengan membuat merasa bersalah. Lalu yang berikut teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik. Ketika kita terus ikut apa maunya murid, kita terus mendekatkan diri dengan murid, ada positifnya tetapi ada juga negatif. Positifnya pasti mereka senang. Itu kayak punya guru idola. Karena dia selalu ada dengarkan dia curhat atau apa lagi yang lain. Hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seorang. Negatifnya apa? Karena sudah terbiasa dekat dengan murid, kadang tidak sadar di luar kelas mereka anggap kita sudah bukan guru lagi, seperti mereka punya teman. Lalu yang berikut pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik Bapak Ibu guru hebat, dari 5 posisi kontrol ini yang sangat diharapkan tumbuh dalam diri kita sebagai guru adalah posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Ya, kita lihat dampak dari masing-masing. Yang pertama, posisi penghukum, dampak yang akan terjadi adalah anak menjadi pendendam. Yang kedua, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Yang kedua, dampak posisi membuat rasa bersalah, membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Yang berikut posisi teman, murid bergantung pada satu orang guru. Yang kedua, membuat siswa tidak mandiri. Lalu dampak dari posisi pemantau, menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Dan yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Yang terakhir, posisi manajer. Dampaknya murid akan menjadi lebih mandiri. Yang kedua, peserta didik memecahkan masalah sendiri. Yang ketiga, peserta didik menjadi lebih bertanggung jawab. Baik, untuk menjadi atau menempati posisi manajer, sebagai pendidik kita perlu menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini dimaksudkan dengan proses dialog yang dijalankan oleh guru dan murid agar menghasilkan murid yang mandiri dan dapat bertanggung jawab. Baik, segitiga restitusi ini tahapannya kita mulai dari dasar, yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini kita mengubah identitas murid dari identitas gagal menuju ke identitas sukses. Misalnya ditandai dengan pernyataan ketika kita membangun dialog, kita lontarkan kalimat seperti ini kepada murid. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini pernyataan yang sering kita lontarkan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan tahap yang ketiga, setelah kita berhasil mengubah identitas gagal ke identitas sukses, lalu kita mengidentifikasi tindakan-tindakan yang salah, maka akan kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ketika kita berhasil untuk mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses, lalu juga kita berhasil memvalidasi tindakan-tindakan yang menurut kita dan menurut murid salah, maka niscaya keyakinan itu akan ada dalam diri murid. Misalnya kita tanya, dari yang kamu sudah buat yang tadi, dari tindakan kamu yang salah, kira-kira menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar dari keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas? Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, saya yakin juga selama ini secara tidak sadar memang kita sudah mulai menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Hanya
saja mungkin belum maksimal ketiga tahap ini. Kadang kita buat yang namanya menstabilkan identitas, lalu langkah yang berikut pasti kembali lagi ke yang namanya menghukum atau memberikan sanksi tanpa menemukan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri murid yang harus mereka yakini. Kita lihat pada tahap menstabilkan identitas. Di sini kita lihat berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya, ini pernyataan-pernyataan yang kita keluarkan pada tahap menstabilkan identitas. Lalu yang berikut, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tapi misalnya ada siswa yang berkelahi di dalam kelas. Mungkin karena misalnya kalau kasus yang saya temui kemarin, ada ketua kelas yang dengan seenaknya mengubah presensi kegiatan ekskul pramuka. Dia tidak datang, tetapi besoknya dia ubah. Dia bilang, saya hadir. Kenapa kamu tidak hadir? Di situ teman satu kelasnya emosi. Jangan karena kau ketua kelas, kau seenaknya sejak menggunakan kau punya kekuasaan untuk mengubah ini absen. Ya, di situ mereka dua berkelahi. Lalu saya panggil, saya bilang, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati atau yang disebut dengan keyakinan kelas tadi. Yang berikut, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ya, baik Bapak Ibu Guru, demikian kegiatan diseminasi yang saya bagikan pada hari ini, yaitu tentang budaya positif. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu Guru untuk mendengar, dan harapannya kita bisa pelan-pelan, yang hadir saat ini bisa pelan-pelan mulai mengubah posisi kita dalam tugas kita sebagai guru, posisi kontrol kita untuk pelan-pelan mulai belajar menempati yang namanya posisi manajer. Sekian dan terima kasih. Lalu yang berikut saya buka sesi berbagi. Ya, saya tidak punya pemahaman yang lebih, tapi apa yang saya dapat mungkin kita bisa berbagi bersama di tempat ini. Tidak menutup kemungkinan juga kita masukan dan pengalaman dari senior CGP kami angkatan sebelumnya akhir untuk kita bisa sama-sama berbagi pada saat. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu Guru yang mau, ya Pak Febri. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Bu Minsi karena materi ini saya pikir sangat mahal. Kenapa mahal? Karena apa yang ditawarkan dari Bu Pak Kakasani itu sebetulnya sesuatu yang belum ada dalam saya punya kehidupan. Sehingga saya bilang ini sesuatu yang sangat mahal. Baik, yang kedua, yang saya lihat tadi berkaitan dengan pendekatan itu, pendekatan terhadap murid, misalnya hukuman, konsekuensi, lalu yang terakhir restitusi. Saya pikir begini tadi, ini menurut pemikiran saya, hanya mungkin kita bisa pertimbangkan baik-baik dulu. Kalau secara iman, kebetulan saya ini guru agama, jadi hukuman, konsekuensi dalam sejarah iman kehidupan manusia itu punya dampak positif. Kalau kita start dari kejadian tembus sampai waktu terakhir, ada hukuman dan konsekuensi. Misalnya, yang pertama manusia karena dia makan buat terlarang, dia dibuang ke dunia. Dari situ ada kemajuan berkembang manusia. Nanti tetap begini, tidak ada yang namanya mereka dalam usaha kita masih banyak seperti ini. Jadi dalam satu pakaian yang terakhir juga kita dapat keselamatan, Yesus harus menderita. Itu kan hukuman dan konsekuensi. Jadi pertanyaannya, apakah dalam konteks pendidikan hukum dan konsekuensi itu mesti ditolak secara matematik? Tidak boleh lagi pakai yang ini. Kita hanya pakai restitusi. Jadi pertanyaannya, apakah mesti hukuman dan konsekuensinya mesti kita buang saja? Kita pakai pendekatan yang terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mungkin langsung sedikit berbagi tentang apa yang saya dapat. Karena sejujurnya
saya juga sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini lebih banyak sebagai penghukum. Lalu dari apa yang disampaikan oleh Pak Febri, ini juga menjadi pertanyaan menarik ketika kami masuk dalam ruang elaborasi pemahaman bersama instruktur kami. Ini menjadi pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan oleh Bapak Ibu guru yang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Ya. Lalu bagaimana dalam pendidikan? Apakah hukuman dan konsekuensi ini harus dihilangkan secara total? Itulah tujuan dari kami membuat kegiatan diseminasi seperti ini pada hari ini. Bahwa kita harus pelan-pelan mengubah cara kita mendidik anak dari yang biasa kita memberikan hukuman, lalu kita pelan-pelan mengubahnya menjadi restitusi. Ini memang tugas yang sangat tidak mudah karena ini sudah tertanam sejak zaman nenek moyang seperti yang disejarahkan oleh Pak Febri tadi. Tetapi kita bisa lihat, kalau kita dimulai, kita bisa lihat perbedaannya dari kita memberikan hukuman dengan bagaimana kita menerapkan yang namanya restitusi dalam tugas kita mendidik dan mengontrol anak didik kita. Sekali lagi ini memang tugas yang tidak mudah dan ini tugas yang sangat berat, apalagi kalau berhadapan dengan siswa-siswi kita di Semager. Saya punya teman juga di kelas guru penggerak ini sampai ketika saya punya instruktur jawabannya seperti itu, dia langsung balik tanya, Pak, mungkin anak-anak Jawa beda karakternya dengan anak-anak kami. Posisi restitusi ini mungkin pas kalau diterapkan di anak-anak Jawa, halus, lembut, lalu melalui apa tahapan-tahapannya tadi. Tetapi kalau anak kami yang di Manggarai pada umumnya, kalau belum diberi hukuman pasti mereka tidak akan berubah. Lalu kembali lagi tadi kita bangun dulu yang namanya pertama tadi motivasi intrinsik, kesadaran dari dalam diri peserta didik kita. Dengan kita terus menumbuhkan, membangun mereka punya kesadaran, maka pelan-pelan kita akan bisa menerapkan yang namanya restitusi. Mungkin seperti itu dari saya, ada tambahan mungkin dari karakternya. Terima kasih pada Ibu Betsy selaku narasumber. Oke, jadi yang pertama saya mengapresiasi bahwa apa yang sudah disampaikan Ibu tadi betul-betul menambah wawasan kita semua. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Pak Febri berdasarkan pengalaman, ya, memang hukuman atau konsekuensi ini juga ada sisi positif dan negatifnya. Mengapa dalam program guru penggerak ini guru diharapkan menempuh jalan restitusi? Kalau kita lihat penjelasan tadi, ya, hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya menumbuhkan kesadaran yang sifatnya temporer. Misalnya tadi ada ilustrasi tadi, kenapa orang harus pakai helm? Karena kesadaran bahwa supaya keselamatan. Inilah tujuan dari restitusi, menumbuhkan kesadaran, dan kesadaran ini biasanya dia akan bersifat lebih lama begitu. Karena orang melakukan sesuatu karena kesadaran. Beda konsekuensi tadi. Misalnya saya terlambat 10 menit, saya sudah tahu bahwa saya pasti akan beruntung. Berarti dia melakukan, dia pergi sekolah tepat waktu karena ada konsekuensinya. Kalau saya terlambat saya akan diberi hukuman. Maka kebanyakan siswa kita patuh karena itu, karena takut ada konsekuensinya. Tapi kalau restitusi, dia sebenarnya menumbuhkan kesadaran. Misalnya tadi di dalam kelas dia diminta untuk membuat kesepakatan. Misalnya kalau ada teman yang sedang berbicara, kita sudah tahu ada nilai kebajikan yang kita bisa koreksi, menghargai orang lain. Menghargai orang lain sesuatu yang sudah diyakini oleh semua orang di golongan ini bahwa itu hal yang baik, makanya disebut sebagai nilai-nilai universal. Maka kalau dia tahu bahwa mendengar orang itu adalah suatu hal yang baik, bagian dari menghargai orang lain, tentu pasti dia akan tertanam pada dirinya sendiri. Maka restitusi ini diharapkan itu harus ditumbuhkan, dan pendekatan guru kepada anak tadi, misalnya tadi dalam menghadapi siswa yang bermasalah, misalnya tadi ada menstabilkan identitas, bahwa ketika mereka melakukan hukuman ini kan kita betul menjustis mereka bahwa kami salah, berarti memojokkan mereka. Sementara kalau kita lihat tadi dikatakan tadi Ibu Messi menurut saya Dr. Glister tadi bahwa orang melakukan sesuatu karena kebutuhan dasarnya. Kalau saya yang teman satu tadi misalnya contoh Ibu Messi tadi mengubah presensi segala macam, ada reaksi karena ada kebutuhan dasarnya. Misalnya kalau saya merasakan teman, saya pukul dia, tentu pasti ada hubungan kausalitas. Mungkin karena dia ganggu saya, maka respon pasti ada. Seperti itu. Sampah
waktu lamanya puluhan tahun itu sangat susah. Jadi mungkin memang guru itu harus bekerja secara maksimal, mengubah kebudayaan atau kebiasaan ini tadi, supaya kita itu posisinya itu di posisi manajer tadi. Menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bu Aceh. Ya, betul sekali untuk mengubah posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, tentu kita berangkat dari bawah yang disebut dengan kebutuhan. Misalnya dasarnya kita orang Manggarai, kita berangkat dari yang sering disebut toing, titong, toming. Ya, ini kebudayaan nilai yang sangat mendasar dalam diri kita orang Manggarai. Ya, selama kita bisa toing, titong, toming hal-hal yang baik dalam diri murid kita, maka saya yakin posisi manajer ini pasti bisa kita mulai. Ya, seperti yang kembali lagi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini tugas yang sangat berat. Saya pernah diskusi juga dengan Pak Grace. Ini bagaimana menurut IT pagi? Kalau misalnya hal seperti ini saya rasa berat sekali menurut Pak Grace itu. Pak Grace itulah yang saya bilang dulu maunya kita ini semuanya. Kita sudah tahu bahwa penyesalan adalah terlambat. Lalu yang berikut, kenapa kira-kira alasannya kok terlambat? Kadang anak-anak kita yang mereka juga kadang-kadang tipu, ya, terlambat dari malam itu, lalu cari seragam, paling banyak sekali mereka punya alasan. Baik, Ibu terima kalau punya alasan. Ini alasan yang masuk di akal, Ibu terima. Lalu yang berikut kita masuk pada tahap menanyakan keyakinan. Dari kesalahan yang kau sudah buat, lalu alasan yang kau sampaikan, menurut kau apa keyakinan yang kau sudah langgar dari keyakinan kelas yang kita sudah buat? Tidak disiplin waktu. Ya, baik. Terima kasih karena kau sudah tahu keyakinan yang kau langgar, keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Lalu menurut kau keyakinan apa yang harus kau ubah dari permasalahan yang kau buat hari ini? Misalnya mereka menjawab, saya harus disiplin waktu lagi ke depannya. Seperti itu mungkin tahapannya sebelum kita. Setelah itu baru kita masuk pada memberikan penguatan seperti melalui kalimat-kalimat tadi. Terima kasih. Kira ada tambahan? Ya, Ibu Risa. Baik, terima kasih. Ini bukan pertanyaan atau sekedar pandangan saya tadi terkait dengan bagaimana kita guru memposisikan diri sebagai manajer. Kalau menurut saya ini memang harus membutuhkan kerjasama banyak pihak. Jadi kalau misalnya hanya peran guru, apalagi kita di tingkat SMA, saya rasa untuk mengubah kebiasaan anak-anak, karena kita lihat kebanyakan yang buat ulang itu jangan kaki. Jadi, untuk mengubah kebiasaan anak-anak yang sudah belasan tahun itu, mulai dari mereka kecil sampai melewati SMP, itu sangat susah. Apalagi dengan hanya waktu 3 tahun. Nah, bayangkan saja kalau misalnya kita memposisikan diri kita di sekolah sebagai manajer, sementara di rumahnya orang tua memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, itu kan pasti bertolak belakang. Dan saya rasa memang seperti yang Bu Mensi katakan tadi, sangat susah. Dan bisa dikatakan sebagai mustahil, dan balik lagi tidak ada yang mustahil. Mungkin nanti kami bisa punya kesempatan lagi untuk menerima banyak ilmu-ilmunya Bu Mensi, sehingga kita juga bisa sama-sama masuk ke dalam itu 3 komponen kita yang terdapat segitiga. Baik, terima kasih Bu Risa. Ya, ini yang dimaksud dengan kita harus membangun yang namanya kolaborasi. Kolaborasi tidak hanya satu guru saja, kolaborasi guru dengan orang tua di rumah, lalu dengan kepala sekolah, seperti misalnya kadang kita juga ini dari pengalaman realita yang juga ketika kita sudah memberikan hukuman atau memberikan menunjukkan konsekuensi pada murid, pasti kita selalu bilang, cuma kita guru ini kalau yang di atas dan tidak tegas begitu ya. Pasti itu tadi kembali lagi yang namanya kolaborasi, ya, kita membangun kolaborasi antara orang tua, guru, murid, dan juga yang paling penting kepala sekolah dan masyarakat. Yang terakhir dari Pak Firly. Pakai bohong sendiri. Baik, terima kasih. Tadi di latar belakang itu definisi
ada pertegas apa yang disampaikan oleh Kiai Sari Bantara, itu guru itu petani, sedangkan guru adalah benih. Jadi memang satu bahwa benih yang kita terima di sini ini bukan kalian cari benih. Jadi karena kita ada kemampuan untuk sortir dan kita juga untuk siswa, itu makanya benih yang kita terima itu ya lumayan lah. Ada sedikit yang buruk, ada yang buruk sekali dan ada yang baik. Tapi saya tidak fokus di yang benihnya, saya fokus di gurunya. Pertanyaan saya ini, kita umum tentang mengembangkan budaya positif kepada murid, tapi dalam diri guru sendiri tidak ada kemampuan untuk melakukan yang seperti itu. Contohnya sederhana gini, wih, kenapa terus wih? Aku catat nama. Jadi sebelum kita mengembangkan budaya positif di sekolah untuk sasaran itu peserta didik, apa yang mesti dibuat oleh guru? Itu. Sebelum kita mengembangkan budaya positif untuk peserta didiknya, pertama-tama apa yang mesti dibuat oleh guru sendiri? Karena tantangannya seperti itu. Kita boleh umumi teorinya siapa tadi apa semua kita sebutkan, mesti apa dan sebagainya. Tapi kita sendiri tidak punya kemampuan untuk kembangkan dulu budaya positif dalam diri. Jadi yang mau saya tanyakan, kira-kira apa hal yang pertama yang mesti kita buat? Apalagi saya pikir semua kita ini tidak punya kesempatan untuk dapat PPG, begitu juga guru penggerak. Jadi sambil menanti itu kira-kira mungkin Bu Miss ada tawaran atau solusi. Ini mungkin bukan solusi karena ya, kita semua kembali lagi seperti yang Ibu Arce bilang tadi, kita sudah dibentuk dari yang namanya budaya atau kebiasaan. Tugas kita adalah sebelum kita minta murid untuk melakukan hal yang positif, yang paling penting tugas berat kita adalah mengubah apa yang mungkin salah yang ada dalam diri kita. Ya, bukan salah, maksudnya kurang dalam diri kita. Tentu kalau kita mau benih kita subur, bertumbuh dengan baik, mendapat perawatan yang baik, kembali lagi ke dalam diri kita sebagai petani, kita harus punya keinginan, kita harus punya kesadaran bahwa supaya saya punya benih bisa bertumbuh dengan baik, maka kembali lagi ke dalam diri saya sebagai guru atau petani tadi, saya juga harus lebih baik dari saya punya benih. Mungkin seperti itu. Konkretnya seperti yang Pak Febri bilang tadi, misalnya dari contohnya petani terlambat, ya pelan-pelan kita yang ada di dalam ini ruangan bisa pelan-pelan untuk setelah mendengarkan materi ini mungkin pelan-pelan untuk merubah apa yang masih kurang dari dalam diri kita sebagai pendidik. Mungkin seperti itu. Ramai ini tidak. Iya, ada tambahan dari kami. Ini baik sekali ini apa namanya Pak Fitri. Ya, kalau saya membaca, ya, kalau saya katakan ini sama seperti analogi sebenarnya, bagaimana ini didikan seperti seperti seorang petani yang segala macam. Apa namanya, bahwa idealnya, apa namanya, bagaimana kita mau membentuk peserta didik yang tadi dianalogikan oleh antara siswa ini, bahwa kita butuh yang namanya ekosistem yang baik. Kalau mau untuk ekosistem itu bukan hanya guru dan murid. Ekosistem sekolah, ekosistem itu ada guru, ada murid, ada kepala sekolah, ada orang tua murid, ada lingkungan. Berarti kalau ekosistem ini semua baik, sama seperti tadi, benih bisa tumbuh di tempat yang baik, perawatan yang baik, segala macam. Bahwa siswa juga, biar siswa yang benih nyaman kita katakan kurang baik, tapi kalau dia masuk di dalam ekosistem yang baik, pasti dia akan baik. Itu harus menjadi prinsip kita. Makanya kan, jangan pernah sekali-sekali kita mengatakan bahwa anak ini bodoh sekali, anak dia nakal sekali. Sekarang coba kita pertimbangkan secara holistik, artinya menyeluruh. Apakah ekosistem yang ada ini sudah membantu dia menjadi baik atau tidak? Bisa jadi.
yang namanya nilai tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa? Tanggung jawab terhadap nilai yang sudah kamu sepakati. Baik, yang pertama harus saling menghargai. Atau misalnya ketika ada ulangan atau ujian, misalnya ada yang contek, ada yang apa lagi yang kerjasama. Ya, keyakinan kelas yang bisa kita buat adalah misalnya jadi dalam membuat keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan bahasa atau kalimat yang negatif. Negatif itu yang bagaimana? Negatif itu misalnya di depannya ada kata dilarang atau tidak boleh. Kita menghindari kalimat atau kata-kata negatif. Maka ketika ada yang menyontek, ya. Baik, sekarang Ibu minta ada berapa semuanya? 20 siswa. Jadi sebentar Ibu bagikan stick note ke masing-masing kalian. Silakan tulis satu keyakinan kelas. Masing-masing orang berarti satu keyakinan. Tidak boleh sama. Yang sama sebentar kita lihat sama-sama di papan. Kita pisahkan. Jadi hari ini kita harus bisa menciptakan keyakinan kelas yang kita pakai untuk pembelajaran kedepannya. Jadi kedepannya Ibu tidak perlu begini lagi. Kamu tuh harus begini, harus begitu, tidak. Karena adik-adik sudah tahu dan sudah menyepakati bersama yang namanya keyakinan kelas. Tulis di stick note itu keyakinannya. Satu kalimat. Saling menghargai, saling menghormati, atau misalnya ada yang bertengkar di dalam kelas, iya, atau ada yang berduka di dalam kelas, saling berempati. Yang warnai tulisnya, karena lainnya putih. Silahkan ditulis. Tidak perlu panjang-panjang. Anak kau buat video satu atau dua orang gitu di pas tulis. Tidak satu tulis begini lagi di atas biasa. Syukur sudah kalau lebih dari ada bahasa luar pada juga. Bukan panggil nama lagi, ada bahasa luar. Ya, yang berikut
Sudah kita dibuat. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Yang pertama memberi pendapat, kemudian sopan santun, saling memaafkan, saling menjaga, saling menasihati, saling membantu, saling bekerja sama, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling menghargai saat berbicara satu sama lain, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain sebelum selesai berbicara, jujur, sopan santun, saling mengerti dengan keadaan orang lain, saling memaafkan, saling berpartisipasi, saling membantu, saling berbagi sama teman, saling menghormati, saling membantu teman yang membutuhkan dalam kelas, saling menghargai, gotong royong, bekerja sama, berkomunikasi dengan baik dan sopan santun, menjadi kelas yang tertib dan menjadi contoh untuk kelas lain, menghargai, menghormati, bekerja sama, berbagi, membantu, mencintai, mengingatkan, menerima pendapat, memberi. Baik, itu tadi keyakinan-keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, kita buat bersama. Nah, tugas kita adalah tidak hanya sekedar membuat keyakinan, tetapi menjalankan keyakinan-keyakinan tersebut. Karena apa? Karena kita sudah sepakati bersama. Sehingga keyakinan ini menjadi rambu-rambu bagi kita untuk depan. Baik, itu tadi tentang keyakinan kelas. Terima kasih untuk adik-adik karena sudah memahami apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas dan sudah menuangkan ide melalui nilai-nilai yang sudah adik-adik itu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Kenalkan, nama lengkap saya Albertus Pardion. Saya dari kelas 11 Bahasa 1. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting. Mengapa? Karena dengan adanya keyakinan kelas, kami bisa menjadi siswa yang saling menghargai dan berdisiplin. Nama saya Avelina Lani, saya dari kelas 11 Bahasa 1. Menurut saya, keyakinan kelas sangatlah penting. Mengapa dikatakan penting? Karena dengan adanya keyakinan kelas, dapat tercipta suasana nyaman saat berada di dalam ruangan kelas.